Ngobrol bersama Pak Satori, ahli berburu, terutama berburu babi, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku, selamat jumpa di sini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Temanku, mari kita ikuti ngobrol kita bersama Mas Satori, asli Duka Anyar Senila, Desa Tunjung Beli, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, berkaitan dengan profesi beliau sebagai pemburu. Selamat mengikuti. Nah, saya tanya dulu ini, kenapa ini Mas Satori ini berkecimpung punya keahlian atau punya profesi berburu ini? Kenapa ini? Punya alasan, punya latar belakang dan sebagainya, ceritakan saja. Saya waktu dulu itu, waktu tahun 2000 itu, saya kasihan sama petani itu. Petani menanam jagung, ubi, pokoknya segala macam itu habis dimakan babi. Jadi saya terenyuh, kasihan sama petani, saya siap untuk mengusir babi. Oh iya, lah petaninya itu petani daerah mana? Ya dari waktu dulu itu terutama ya kampung sini aja, Tunjung Muli. Oh, pertama kampung sini. Tunjung Muli. Terus konon kabarnya Pak Satori sekarang sampai ke daerah Sirau, ini gimana ceritanya? Dari Sirau itu sampai dari tahun 2005 sampai sekarang itu masih membantu masyarakat Sirau. Karena kalau desa Sirau itu desanya desa di tengah hutan, desa kanan kiri depan belakang. Jadi itu pohon hutan semua. Jadinya hewan itu terutama babi itu masuknya di desa Sirau Karanggintung itu bener-bener banyak. Dulu sebelum Mas Satori ke Karanggintung, ke Sirau dan sebagainya, itu ceritanya bagaimana pertanian di sana? Apakah tidak aman atau gimana? Ya waktu kita belum berburu di sana ya pertanian ya habis pokoknya ubi, jagung itu kalau ingin nggak dimakan babi orangnya harus nggak pulang di sana, ditungguin di kebun. Terus padi apa enggak? Padi juga dimakan. Dimakan juga ya? Dimakan juga. Betul-betul perusak ya? Dirusak, paling perusak itu babi. Apakah babi itu memang anaknya banyak? Babi itu ya tergantung babinya. Kalau yang gede anaknya sampai 7, 8, sampai 9. Kalau yang kecil ya paling 4, 3 gitu. Itu tergantung babinya. Kalau yang besar ya anaknya banyak. Jadi cepat banyak, makanya sangat mudah untuk merusak ya, karena memang banyak jumlahnya. Memang banyak. Kecuali kalau rajin diburu ya. Kalau rajin diburu. Oh iya, ini jadi pemburu sejak tahun berapa ini Pak Satori? Ya pokoknya jadi pemburu ya yang aktif itu dari tahun 2000 lah. Pokoknya 2000 sampai sekarang saya aktifkan berburu gitu. Pertama punya hewan itu anjing untuk berburu berapa ekor? Ya paling 2 ekor. Waktu dulu itu pertama aku miara anjing itu waktu Bapak Kades Pak Maskur gitu. Waktu jadi lurah pertama itu saya sama bapak saya ke sana, saya mau miara anjing buat berburu, boleh nggak? Diperbolehkan sama Pak Maskur gitu. Jadi saya miara anjing karena anjing itu kalau katanya kalau dipiara untuk berburu itu diperbolehkan. Tapi kalau buat piaraan itu tidak diperbolehkan. Berapa ekor tadi? Saya sekarang punya waktu itu ya paling cuma 2 ekor. Buat ngusir babi. Itu beli gitu, atau dikasih atau gimana? Itu waktu dulu itu saya beli itu cuma waktu tahun berapa? Itu waktu tahun 2000-an itu waktu aku beli gitu. Iya. 2. Berapa itu harga 2? Waktu 2 itu cuma 20.000 waktu zaman dulu. Oh, masih murah. Masih murah. Tapi anjing yang kecil apa ukuran besar? Ya waktu itu anjingnya masih agak kecil kita piara, kita latih untuk berburu begitu. Oh iya. Lah, terus pertama kali berburu itu yang diburu itu hewan apa? Apa langsung babi? Apa latihan dulu mungkin? Ya langsung babi. Anjing itu langsung kita gunakan untuk mengejar babi gitu. Kalau babi dikejar udah dibunuh itu babinya kan nanti anjingnya kan lama-lama itu udah tahu itu yang mau diburu babi. Selain daripada babi ya nggak ada yang nggak mau gitu. Ya kan anjing 2, apakah mampu untuk memburu 1 ekor babi? Ya waktu dulu itu 2 kan saya ada beranak, saya piara anaknya itu paling saya piara paling banyak 6 atau 5 gitu anjingnya itu. Pertama kali dapat babi di daerah mana?
Ya waktu itu ya di sini kampung saya sendiri aja di Tunjung Muling itu. Ya waktu di sini kan banyak sekali gitu. Waktu biasanya dulu. Sistem gimana itu? Apakah pertama ada babi dulu terus diambil anjingnya atau anjingnya langsung mencari ya, atau gimana? Yang mencari kan anjingnya. Kita kalau ada lacak baru misalnya udah makan butin atau makan jagung, langsung kita ke situ kan langsung disusut gitulah. Anjingnya langsung cari. Anjingnya nyari itu, lacaknya kemana itu diikutin terus. Kalau udah ketemu kan dia anjingnya bunyi, gitu. Kalau udah bunyi berarti udah ketemu gitu. Udah ketemu, terus setelah itu Mas Satri ikut ke lokasi. Ya kita nungguin aja, apakah langsung ketemu langsung babi sama anjing melawan, apa dia lari. Kalau dia melawan kita deketin aja, kita bunuh pakai tombak. Oh, bawa tombak ya. Bawa tombak. Kalau lari ya kita tungguin nanti bergantinya di mana gitu. Kalau tidak ditombak, apakah anjingnya menang apa enggak kira-kira? Kalau enggak bakal menang, kalah anjingnya kalau dibela oleh yang punya anjing. Kalau yang sampai 80 kilo sampai 1 kintal itu enggak mampu, tapi kalau yang 50 ke bawah itu anjing mampu dibunuh gitu ya. Terus selain dapat babi pernah dapat kijang barangkali? Kalau kijang kancil di sini enggak begitu banyak, ada sih ada. Tapi kalau kijang kancil itu kan saya nggak berani karena itu hewan lindung yang tidak diperbolehkan dibunuh. Yang boleh dibunuh hanyalah babi. Selain dari babi, pokoknya tidak diperbolehkan. Kalau nggak salah dulu pernah saya dengar-dengar Pak Satri itu pernah nangkap macan kecil atau enggak? Waktu dulu terus bermasalah kalau nggak salah ya dulu udah pernah bermasalah itu macan makan kambing udah habis. Saya kira ada 10-an kambing dibunuh sama begitu macan ya. Jadi macannya itu yang waktu dulu itu waktu udah sampai sekarang udah hampir 20-an tahun lebih itu ya waktu merusak. Banyak sekali itu. Hewannya siapa yang dirusak? Ya tetangga juga, kita sendiri juga ada. Dibunuh ya? Dimakan apa? Ya cuma dibunuhin, dibunuh. Kadang ada yang dimakan dibawa ke hutan, ke kebun gitu. Kambing ini dimakan? Kambingnya itu. Jadi kan saya nggak terima kalau dia saya bunuh karena dia merusak. Kalau nggak merusak saya nggak berani. Itu macan besar apa kecil? Ya itu ya besar itu. Tutul? Macan di sini kebanyakan tutul. Dorong emang di sini nggak ada gitu. Lah itu waktu bisa nangkep macan itu berapa anjing? Itu paling ada 4 anjing itu. 4 anjing. Ya kan kita udah berapa kali dikejar, kadang-kadang anjingnya gitu dia dilawan sampai dibunuh anjingnya ada 4 yang dibunuh sama itu anjingnya itu. Gitu. Jadi kan kita dendam gitulah. Lah itu bisanya nangkep macan setelah kena anjing, maksudnya dikejar-kejar anjing, terus Mas Satori itu langsung numbak atau gimana? Apa itu ditangkap sama anjingnya itu, kita tinggal sudah ditangkap sama anjing lah ya, kita tinggal ngikutin aja itu. Karena kita udah dendam gitu. Kalau sebelum ditangkap nggak berani? Nggak berani. Lah anjingnya nangkapnya gimana? Apa digigit bagian lehernya? Ya itu kan anjing 4 ada yang gigit leher, ada yang gigit kaki, ada yang di telinga gitu. Udah dianya udah nggak berkutik, baru gitu. Mas Satori bisa mendekati. Bisa mendekatin gitu. Kalau kita membantu. Kalau kita nggak didekatin, mungkin anjingnya ya banyak sekali yang bisa mati semua. Itu macannya ditombak apa pakai parang apa? Paling waktu dulu itu ya paling pakai tombak. Gitu. Tombak ya. Bagian perutnya apa? Bagian apanya? Ya bagian perutnya waktu dulu itu. Terus macannya itu diapakan saat dikubur. Terus ada yang katanya suka dengan kulit macan, ada yang ambil apa enggak itu? Ya nggak tahu itu karena kita takut kita kubur ya udah gitu, udah ditinggal ya udah. Setelah itu kan saya dengar bermasalah, maksudnya apakah pihak polsek atau pihak siapa nih yang dulu ya yang tahu ke sini ada dari polsek, ada yang dari Polres juga ada. Saya juga bilang begitu. Saya tahu hewan lindung ini yang paling dilindungi. Tapi seandainya kita dibunuh, apakah keluarga saya Bapak mau ngasih makan keluarga saya atau gimana anak cucu saya gitu. Saya juga bilang begitu karena itu terpaksa. Kalau nggak terpaksa, kalau kita nggak membunuh pasti kita yang dibunuh karena itu udah membunuh hewan-hewan. Ada berapa kambing? Saya ingat saya ada 10 lebih gitulah. Banyak ya. Warga senila juga. Warga senila sini yang diambil anjing itu kambing, ayam itu. Ada yang dibunuh, ada yang dibawa. Ada dibawa gitu waktu dulu itu.
rata-rata matinya bekas digigit Ya digigit lehernya itu. Rata-rata ya. Rata-rata. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dibunuh satu, sekarang sampai sekarang nggak ada yang berani lagi makan. Saat kambing. itu Mas Satori dipanggil ke polsek, apa cukup datang ke sini polseknya? Polsek pada datang ke sini. Gitu. Terus apakah alasan itu bisa diterima? Apa tetap ada proses hukum apa enggak? Ya waktu itu waktu itu ya cuma damai aja, yang penting yang udah karena dia itu kan kalau orangnya sampai kebunuh kan nanti gimana gitu keluarga gitu. Oh iya. Karena demi keamanan lingkungan ya dimaklumi ya. Kalau memang sudah seperti itu, kalau asal jangan sengaja berburu macan yang tidak mengganggu mungkin. Ya itu nggak berani. Karena hewan macan segala macam apa itu kan hewan semuanya hewan lindung, itu dilindungin. Yang nggak dilindungi cuma yang boleh dibunuh itu kan cuma babi yang boleh dibunuh. Terus anjing itu biasanya bisa ngejar ular apa enggak? Ya ular aja kalau ularnya nggak ngelawan nggak mau ngejar. Yang kalau ularnya ngelawan ya pasti dia lawan itu anjingnya. Yang jelas Mas Satori sejak dulu berburu sampai sekarang pengalaman pernah dapat apa saja? Ya, kalau babi jelas tuh. Macan pernah. Terus apa lagi? Ya paling kijang pernah. Yang berapa kali sering? Ya enggak ya, sekitar ada 3 kali atau 4 kali. Ya kalau anjing yang menangkap kita udah ke situ kijang udah hampir mau mati, udah dibunuh. Kalau dibiarin ya pasti mati. Sayang, jadi kan dagingnya orang-orang pada mau, jadi saya bawa dimakan sama teman-teman. Apa lagi selain kijang? Lain kijang nggak ada. Kancil nggak? Kancil di sini nggak ada. Adanya kijang, kalau hutan sini adanya babi, kijang, ular nggak? Sama ular ada. Ular udah pernah, udah pernah bawa ular dibawa ke rumah karena dia makan anjing. Malah itu ularnya masih ada itu kulitnya. Ya bawa. Ini ya ular besar ini. Ular tuh. Malah baru tahu. Ular tuh makan anjing itu waktu dulu itu. Ini ular sanca ya? Sanca. Oh, ternyata ada ular di sini. Itu yang makan anjing itu saya bawa itu. Ini kulitnya ya. Kulitnya ular tuh. Kulitnya ya. Ini asli kulit ular. Ular besar ini ya. Besar itu ada 5 meter. Ini kulitnya. Ini tahun berapa ini nangkap ular ini? Gimana? Nangkap tahun berapa ini ular ini? Ya paling ularnya udah ada. Berapa tahun kira-kira? Puluhan tahun lebih. Oh, sudah puluhan tahun. Puluhan tahun lebih itu. Waktu anak saya masih kecil, waktu anak saya ikut ke hutan. Ini dapat di mana? Hutan mana? Itu di Sirau itu di atasnya itu Sipring itu. Sipring atasnya itu. Oh, di atasnya Sipring. Ceritanya ular sedang apa nih? Bisa diceritakan? Ya udah makan anjing itu, anjing lewat anjingnya. Ditelan. Sampai mati anjingnya. Mati. Tapi belum sempat ditelan, apa sudah ditelan? Belum pernah ditelan, tapi anjingnya mati. Jadi saya langsung aja bunuh itu. Iya, ceritanya ularnya bagaimana tadinya? Apa di semak-semak, apa di kolong, apa di aliran air, atau di mana ini? Ceritakan. Ularnya waktu itu di semak-semak. Semak-semak. Terus langsung memakan anjing sampai mati. Ya, bukan makan itu, melilit mungkin. Melilit, sudah dililit. Jadi kan kalau enggak gimana mau dilepas lagi, kita takut, kita juga gimana itu. Daerah Sipring? Atasnya itu. Oh, berarti di tempat itu pohon-pohon gelagah apa bukan? Jadi yang sekarang ditanamin pohon gelagah, waktu dulu kan belum ada pohon gelagah, adanya semak-semak. Nah, gitu. Itu di semak-semak itu ya. Kelihatannya antik indah itu. Berarti ngeri juga ya ke pegunungan itu kalau kita nggak waspada. Khawatirnya seperti itu, ada tahu-tahu kalau di gunung-gunung itu sekarang banyak sih ular-ular itu, masih banyak sekarang di hutan-hutan itu ular-ular yang besar-besar itu banyak. Padahal saya sering ke gunung, harus waspada ya Mas Roto ya. Waspada. Luar biasa nih pengalaman. Demikian temanku, hasil ngobrol kami bersama Mas Satori. Mohon berkenan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.